Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami rapuh Bapa. Tanpa Engkau kami tidak kuat. Tapi hanya Engkau yang melayakkan kami dengan kekuatan baru yang tidak pernah berkesudahan, membuat kami mampu, membuat kami kuat, membuat kami tegar berdiri sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Hari ini hamba akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hamba berkurang-kurang, asal Engkau bertambah-tambah dalam hidup ini. Tuhan Yesus firman hidup. Layakkan kami Bapa yang memberitakan bahkan yang mendengarkan. Kami sama-sama dipuaskan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 75 ayat yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-75 ayat yang ke-7. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Amin. Firman Tuhan sore ini dari Mazmur menceritakan tentang peninggian yang Tuhan kasih. Jadi peninggian itu datangnya hanya dari Tuhan. Seseorang mau cari kedudukan, mau cari hormat, mau cari disanjung, diagungkan. Bukan datang dari pemerintah dunia di mana kita mengabdi. Tapi peninggian yang utama datangnya dari Tuhan. Mazmur menuliskan bukan dari timur, bukan pula dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Berarti hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber peninggian, yang menjadi sumber seseorang diangkat, seseorang disanjung, seseorang dihormati, datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan itu, tak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Tak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Tapi peninggian itu bersumber dari Tuhan. Ketika semua saudara Daud, tak satu pun yang dipilih Tuhan, bertanyalah Samuel kepada mereka, inikah anakmu semuanya? Rupanya apa yang dipandang baik dan layak di mata manusia, bukanlah itu layak di mata Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Samuel ke rumah Daud, ke rumah Isai ayah Daud, seluruh saudara-saudaranya yang gagah perkasa, yang kekar, yang kuat, telah keluar dan berdiri di hadapan Samuel. Tak ada satupun yang Tuhan katakan kepada Samuel, itu layak. Secara fisik memang layak, tinggi, kekar, gagah. Tetapi semuanya tidak layak bagi Tuhan. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, inikah semua anak-anakmu? Isai bilang, masih ada satu, ada di padang mengembalakan kambing domba. Daud yang terlupakan, Daud yang tidak diingat, bahkan ayahnya sendiri juga merupakan dia. Kalau Samuel tidak bertanya, mungkin Daud tidak akan menjawab. Tetapi dia mengatakan bahwa ada satu lagi di padang sementara mengembalakan kambing domba. Samuel mengatakan, panggillah dia. Dan ketika Daud dipanggil dan Samuel melihat dia, Tuhan mengatakan, itu dia, urapilah dia. Apa yang terlupakan bagi manusia,
apa yang tidak diingat oleh manusia, dalam pandangan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan melihat hati dan menyelidiki batin. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini. Samuel disuruh mengurapi Daud. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba di padang. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Ayahnya mengatakan masih ada satu di padang. Dan disuruh panggil. Daud berlari dan datang. Dan ketika dilihat oleh Samuel dan Tuhan mengatakan, urapilah dia. Mungkin saudara dan saya terlupakan dalam pandangan manusia. Bahkan mungkin kita tidak diingat karena kita tidak tampil di depan. Kita tidak berbicara seperti orang yang berkhotbah begini. Kita mungkin hanya di belakang sebagai pendoa, sebagai jemaat biasa. Tapi Tuhan melihat engkau. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mungkin doa kita sederhana di tempat duduk, tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, jangan pernah engkau merasa kecil, jangan engkau pernah merasakan tidak diperhatikan, dilupakan. Tuhan sementara melihat kita, Tuhan sementara melihat hatimu dan hatiku, Tuhan sementara melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Tuhan sementara melihat engkau, pada waktunya Dia akan promosikan engkau sekalipun manusia melupakan. Tuhan pasti mengangkat engkau tepat waktu. Sebab engkau dalam rancangannya. Alkitab mengatakan manusia seperti setitik debu di dalam timba. Sangat kecil. Tetapi sekecil apapun itu, setitik debu dilihat oleh Tuhan. Dan engkau berharga di mata Dia. Engkau berarti bagi Tuhan. Jadi jangan engkau merasa, oh beta sih jadi pendeta, beta sih jadi majelis, atau beta sih jadi orang yang tampil di depan bawa persembahan dan sebagainya. Engkau tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang seperti itu, tapi engkau cuma jemaat biasa yang cuma duduk di tempat. Allah memperhitungkan doamu, Allah memperhitungkan segala jerih lelahmu, dan Dia pasti membalas satu waktu. Engkau akan terkagum-kagum. Kenapa Tuhan pakai beta? Dulu tuh beta sih bisa bicara di muka orang. Apa yang tidak berarti bagimu, apa yang tidak bisa bagimu, Tuhan pasti menolong engkau lewat Roh Kudus. Daud diurapi menjadi raja. Ketika dia datang, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Daud dipilih dan diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul, raja yang pertama. Tuhan tidak melihat penampilan luar seseorang, tetapi Ia lebih melihat hati dan karakternya. Daud dinyatakan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan karena sikap dan komitmennya untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kitab Mazmur yang sebagian besar ditulis oleh Daud, hasil tulisannya terbukti sampai hari ini kita baca. Betapa ia sangat dekat dengan Tuhan. Ia sangat mengasihi Tuhan. Ia juga memiliki hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan sendiri. Ketika jatuh dalam dosa, dengan besar hati, Daud kembali bangkit. Ia datang kepada Tuhan dan mengakui segala kekurangannya. Ia datang kepada Tuhan dan mengakui segala keterbatasannya. Minta ampun. Dia kembali bertobat dan datang kepada Tuhan. Sebab orang yang berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan, dia akan selalu diberkati.
Daud bukanlah orang yang besar. Ketika kita melihat di padang, ada beruang dan singa yang menerkam domba-dombanya. Ia akan berusaha membuka mulut beruang dan singa itu dan mengeluarkan domba yang diterkamnya. Dia tidak takut kepada binatang buas, tetapi dia akan selalu menjaga domba kawanannya. Memberikan satu gambaran bahwa Tuhan juga sama dengan kita. Contoh Daud, Tuhan Yesus pun sama. Dia akan menjaga kita dari segala hal, segala mara bahaya sampai kepada kecelakaan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan atur hidup kita. Dia Bapa pemelihara hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya, Dia ada di sana menjadi pemimpin, Dia ada di sana menjadi Bapa yang selalu membela kita, yang selalu menjaga kita dari segala macam hal yang tidak berkenan. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Ketika Daud telah diurapi menjadi raja, Saul sangat membenci dia. Ada 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia berkata, inilah orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak boleh membunuh dia. 1 Samuel 26 ayatnya yang ke-23. Dia tidak mau membunuh Saul sekalipun sudah ada kesempatan itu. Dia masih ingat juga kepada Tuhan bahwa Saul orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak boleh mengapa-apakan dia. Sekalipun Saul berulang kali ingin membunuhnya, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 26 ayat yang ke-23. Meskipun sudah menjadi raja dengan segala kemewahan dan segala macam agenda raja yang teramat padat, Daud tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya dan menghormati hadirat Tuhan lebih dari segala-galanya. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Tetapi Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dia berkenan di hati Allah dan Allah telah mendapatkan dia. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita seperti Daud berkenan di hati Bapa kita. Ketika kita berkenan di hati Tuhan, apa saja yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Kalau kita berkenan di hati Tuhan, apa saja yang kita buat, kita lakukan, pasti berkenan bagi Dia. Allah sangat mengasihi Daud. Karena dia orang yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak pernah terkurung dalam dosa, tapi dia berani bertindak keluar dari dosa. Berani meminta maaf kepada Tuhan. Berani datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Semua kita pasti bersalah. Semua kita pasti punya dosa, punya kekurangan. Mari kita datang bagi Tuhan. Kita mengakui itu kepada Tuhan dan kita pasti dilepaskan dari dosa. Hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Tuhan yang kita sembah. Itu yang menjadi keutamaan Daud, sangat dikasihi oleh Allah. Maukah kita hidup bergaul dengan Tuhan? Karena itu satu-satunya cara bagi kita untuk selalu berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud berkenan kepada Allah. Marilah bergaulah dengan Tuhan, lalu biarlah kita berkenan di hatinya. Sehingga kita menjadi pilihan-pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang selalu ditinggikan oleh Dia. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan.
bukan dari manusia. Ketika engkau ditinggikan oleh Tuhan, manusia pasti juga meninggikan engkau. Sebab segala yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa izin Tuhan tidak akan pernah terlaksana. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, sekalipun manusia menutup jalan, Tuhan pasti membersihkan jalan itu dan membuka jalan bagi kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, mari hiduplah bergaul dengan Tuhan, supaya kita ditinggikan oleh Dia dan selalu berkenan di hatinya. Kapanpun itu waktunya. Tapi mari dari sekarang berkenanlah di hati Tuhan, supaya kita ditinggikan dan dikasihi oleh Dia. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi Bapa yang selalu menyenangkan hati Dia, bahkan menyenangkan hati kita. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan pula dari padang gurun datangnya peninggian itu. Karena peninggian datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Tadi pujian bilang, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kita. Bukan kekuatan kita. Kita hebat, kita mampu dan kita bisa. Tetapi peninggian dari Tuhan, berkenan di hati Tuhan, itulah yang utama. Mari hari ini dan selamanya hidup bergaul dengan Tuhan, supaya kita berkenan di hatinya dan mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Amin.